hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat game tic-tac-toe, yang dimana beranggotakan ketua kelompok yaitu Muhammad Emil Gufron dengan nomor NPM 25170511062, lalu saya bernama Anissa Partiwi dengan nomor NPM 25170511049, dan rekan saya lagi yang bernama Hadrian Harpin dengan nomor NPM 25170511055. Jadi di sini kita akan mendemokan game tic-tac-toe hasil dari kelompok kami. Nah, game tic-tac-toe itu melibatkan logika kita. Bagaimana sih caranya kita menang? Kan pasti tic-tac-toe ini pasti kalian udah pada mainin kan tic-tac-toe dari pas masih kecil atau lagi gabut-gabutnya. Nah, pasti game ini pernah dimainkan karena game ini sederhana karena menggunakan dua pemain yaitu X dan O. Kita langsung aja ke permainannya. Nah, ini kita udah di permainannya nih yang dibuat oleh kelompok kami. Ini ada tic-tac-toe, gunakan panah untuk pilih kotak dan enter untuk taruh X or O. Nah, giliran X, jadi ini ada dua giliran nih, ada yang X sama yang O karena ini menggunakan dua pemain. Nah, lalu kita bisa pilih antara satu kolom kotak pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita bisa memilih. Nah, lalu kita mau mencoba mainnya nih. Kita akan menggunakan player pertama. Kita akan memenangkan player pertama, yaitu menggunakan yang X. Nah, yang X kita coba taruh yang kelima, kita enter. Lalu kita ke bawah, kita udah ke O nih. Giliran pemain kedua, kita pencet yang ke angka 8 aja deh, pencet ke 8, kita enter. Lalu kita udah ke X lagi, pemain pertama itu 1. Lalu udah pemain kedua lagi nih, kita taruh di kotak 6. Lalu kita udah ke pemain yang pertama lagi, kita ke kotak yang 9. Apa hasilnya? Hasilnya X menang. Kenapa? Karena dia berjejer 3 diagonal, kan jadi diagonal X X X. Nah, jadi permainan ini dia bisa menang kalau berurutan diagonal, vertikal, dan horizontal seperti itu. Nah, jadi di sini ada pilihan lagi, bisa main lagi yes or no. Nah, kalau yes, kalau kita mau ulang lagi, kita tinggal klik Y. Kalau kita mau udahan nih, kita tinggal klik E. Kita mau main lagi nggak nih? Ini kita main lagi, kita ke serinya ya. Mana sih caranya agar hasilnya seri? Itu kita coba aja. Yang X kita ke 1, yang O kita ke 3. Nah, bagaimana sih caranya menghindari seri dan bagaimana juga menghindari yang namanya kalah? Gitu. Jadi, game ini sangat-sangat seru karena dia menggunakan logika kita. Bagaimana sih caranya agar menang gitu. Lalu juga ini menghibur sekali karena kita bisa bermain bersama teman-teman kita. Game ini juga bisa mengisi waktu kosong kalian. Nah, karena ini mainnya sudah selesai, kita klik X. Lalu kita langsung saja ke penjelasan kode-kodenya. Perkenalkan, nama saya Emil Gufron dengan NPM 25170511062. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian kode dari proyek kelompok kami, yaitu game tic-tac-toe. Jadi di sini kami menggunakan 4 header. Yang pertama ada input file stream, input output, lalu ada input upstream, ini file text, dia isinya ada upstream sama upstream buat nulis dan baca, buat file juga. Lalu ada input stream, stream ini untuk memanipulasi tipe data stream. Lalu yang terakhir ada encurses untuk program mengontrol terminal, jadi kayak bergerak segala macam itu menggunakan encurses using namespace std. Chartboard array 3 di sini 2 dimensi, dia ukuran matriks 3x3 untuk menyimpan status papan permainan. Jadi dia ngecek apakah kotak array ini kosong atau berisi X atau mungkin berisi O gitu. Jadi diperiksa dari isi array tersebut. Lalu di sini ada integer kursor Y sama dengan 0, kursor X sama dengan 0. Ini untuk menetapkan posisi awal dari kursor kita. Jadi awal main itu dia otomatis ada di koordinat 0,0 atau di atas, sebelah atas dari awal. Lalu ada integer term sama dengan 1. Ini untuk urutan pemain. Jadi di awal itu pemain pertama dulu yang bermain, baru lanjut ke pemain kedua. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada void init board, ini untuk mengosongkan papan.
Jadi pas game baru mulai itu papannya dikosongin dulu semuanya terminalnya. Terus yang kedua ada void board di sini untuk menggambar papan permainan tic-tac-toe untuk bikin kotak matriks 3x3, dia pakai fungsi board. Nah, terus ada fungsi ball make move di sini untuk melakukan perpindahan gerakan. Jadi semisal dari kotak sebelah kiri atas bisa geser ke kanan, ke bawah atau ke atas, itu pakai dari fungsi make move. Lalu ada integer check winner di sini untuk melihat siapa pemenangnya. Jadi dia ngecek apakah ada 3 simbol yang sejajar kayak misal X lurus atau diagonal atau O, itu function check winner. Lalu ada void save score. Di sini save score itu untuk mencatat siapa yang menang. Jadi dia pakai file text tadi ditulis di file txt siapa yang menang, misal pemain X atau main O gitu. Untuk kode lengkapnya bakal jelasin sama rekan-rekan saya. Kita masuk ke fungsi utama integer main. Di sini init screen itu untuk memulai mode access, itu wajib di awal ada init screen, memulai layar access. Lalu ada no echo supaya ketika kita mengetik sesuatu misalkan keyboard itu hurufnya tidak muncul di layar gitu, biar rapi jadi tidak ketimpa gitu. Lalu keypad str true, ini untuk mengaktifkan pembacaan tombol kayak panah, terus backspace, delete, F1, F2 segala macam. Di sini kita pakai keypad karena untuk mindahin kursornya itu pakai panah kiri atas kanan bawah. Lalu ada kursor 0. Kursor 0 ini untuk menyembunyikan kursor yang kedip-kedip seperti ini, jadi tidak kelihatan di layarnya. All play again true, jadi ketika posisinya true, game ini bakal terus lanjut. Jadi sampai cek apakah ada yang menang atau enggak. Nah, di sini yang di awal tadi pemain pertama yang mulai, lalu kursor Y dan kursor X posisinya di 0,0 di atas init board, kita mengosongkan layarnya. Ketika true atau bermain, maka program akan mencetak tulisan tic-tac-toe di kode 0,0, lalu di bawahnya 1,0 akan ada tutorial gunakan panah untuk pilih kotak dan enter untuk taruh X atau O. Jadi dia memberitahu cara bermainnya. Nah, lalu di bawahnya lagi koordinat 2,0 akan mencetak giliran siapa yang main. Di sini kita pakai ini %S ini untuk mengubah ke data string. Jadi pertama antara satu pemain pertama dia akan tekan X, dan ketika pemain kedua dia akan O. Lalu kita membuat papan permainannya matriks 3x3 tadi. Di sini ada integer winner, check winner. Jadi kita ngecek pemenang. Jika pemenang tidak sama 0 atau berarti ada yang menang, dia akan membersihkan layar lalu membuat papan. Jika yang menang pemain pertama, dia akan mencetak di koordinat 10,0 pemenang adalah X ke dalam function save score tadi. Jadi dia ke file txt. Nah, lalu di bawahnya lagi di koordinat 12,0 program ini nanya mau main lagi atau enggak. Nah, di sini kita deklarasi dengan integer U sama get. Get ini kan untuk nangkep papan keyboard kita klik apa itu pakai get membacanya. Nah, jika U sama dengan Y kecil atau Y besar, maka game true. Nah, jadi semisal setelah kita mengklik Y, maka gamenya akan pulang lagi atau main lagi. Tapi jika kita ngeklik N atau mungkin huruf yang lain, gamenya berhenti di situ, selesai, dia keluar balik ke terminal awal. Nah, lalu di sini jika tidak membuat gerakan atau maksudnya kayak tidak sesuai yang ada di function make move, misal di function itu ada papan atas bawah kiri kanan. Nah, semisal kita mencet menekan keyboard lain kayak Q, W segala macam, maka gamenya otomatis berhenti, false. Nah, lalu di sini ada function ada endwin. Endwin ini wajib di akhir emphasis karena dia untuk mengakhiri mode emphasis dan mengembalikan terminal ke mode normal. Lalu return 0 untuk menutup. Karakter A sama dengan 1 agar variabelnya dimulai dari angka 1. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5. Array J itu berdimensi 3x3, yang dimana 3x3 itu kan digunakan untuk game tic-tac-toe yang seperti ini. Kan ada 1, 2, tetap menggunakan perulangan yang tadi. Lalu nanti di sini ada yang beda, yaitu ada percabangan if, yang dimana I sama dengan kursor Y dan J sama dengan kursor X, yang dimana itu posisi kursornya. Lalu kita
variabel CH. Jadi kita bisa menyimpan di mana kan? Kita langsung aja ya ke sort ke ke panah yang ke atas. Kita klik panah atas. Nah, kita udah langsung ke klik yang ketiga kan, ke kotak yang ketiga. Lalu kalau kita pencet lagi ke atas, nah jadi ini dia tidak melewati batasnya, dan dia tetap di tiganya, kayak udah batasnya tuh tiga. Lalu selanjutnya, nah kenapa CH9 Gauge? Agar tombol yang kita pencet tadi kan tombol panah ke atas, nah itu bakal menyimpan di variabel CH seperti itu. Lalu langsung aja ke case keydown, itu dia kalau dia ke bawah, nah jadi dia kalau kita menekan tombol panah ke bawah, dia bakalan ke bawah. Tanam percabangan if kursor Y kurang dari 2, itu bakalan dia ke kiri juga. Bukan panah sama dengan X, downward kursor Y, array kursor Y, dan array kursor X, tanda panah sama dengan O. Jadi ini kita, di sini kita bisa mengecek apakah kolomnya ini ada yang kosong atau tidak, gitu. Nah lalu kita langsung aja ke board array kursor Y, array kursor X sama dengan turn 1 tanda tanya X titik 2 O. Jadi di sini kita bisa giliran, jadi dia kayak gantian X O X O. Jadi kan tadi kan kita kita pilih X, kita udah giliran X, kita enter, dia langsung ke giliran yang O, jadi seperti itu. Jadi dia kayak keluar, maka langsung ke return true, maka gamenya bakalan terus melanjutkan permainannya seperti itu. Selanjutnya saya temukan, ini dia bisa melihat dan itu untuk dia akan mengembalikan nilai tentang yang nilai itu akan menentukan menangnya itu adalah X atau O atau booting field sensor. Cara kerjanya pertama kita akan booting dari 0 sampai dengan 2 dan sampai kurang dari 3 sudah jangan buat apa bisa saja. Terus kita cek jika jadi kan kalau matris itu kan papan yang matris itu kan dia matris 3x3 kan ya. Jadi barisnya itu dari 0 1 2 terus kolomnya dari 0 1 2. Anggaplah key-nya itu masih di 0. Jika yang board 0 berarti di sini percepat dari atas sama dengan board 01 sama dengan tengah atas, dan tengah atas itu sama dengan yang kanan atas, dan kolom sama dengan baris 1 kolom I kolom 0 ya, dia bawahnya di tengah kiri itu sama dengan, dan yang tadi yang tengah itu sama dengan yang bawah, dia sama kayak tadi, dia akan memberikan nilai jika kolom pertama itu X, dia akan mengembalikan nilai, dia akan bernilai true dan mengembalikan nilai 1. Sedangkan kalau misalnya dia O atau selain X, dia berarti X bernilai false, dia akan mengembalikan nilai 2. Yang dimana itu 1 itu untuk X yang menang dan 2 itu untuk 0 yang O yang menang gitu. Di sini juga ini untuk ngecek cara diagonalnya, ini dari atas kiri ke atas dulu. Kalau misal dia ada yang nutrisi, kalau ada board, ada tempat yang isinya itu bukan X dan juga bukan O, dia akan return 0, dia akan mengembalikan nilai 0 yang artinya permainan itu belum selesai. Kalau misal ini tidak terpenuhi, yang artinya udah terisi semua, dia akan mengembalikan nilai 3, yang artinya kalau 3 itu dia seri, yang jangan dipakai di fungsi main gitu. Dan selanjutnya itu ada fungsi save score, yang dimana fungsinya itu untuk menghilangkannya sebelum, jadi dia bakal nambah terus tapi jangan mahal. Jika filenya itu nggak ada atau tidak bisa diinput, maka gamenya akan selesai gitu. Terus di sini untuk ngecek nih, kalau misal winnernya atau pemenangnya itu 1 tadi, dia bakal masukin teks pemenang sama dengan teks yang lain. Kalau misal bukan 1 tapi yang menang itu 2, dia akan masukin, dia bakal input pemenang sama dengan O. Jika bukan 1 dan 2 atau dia 3, dia akan input hasil sama dengan free seperti itu. Terus contohan kedua, Pixar itu dia game yang merupakan permainan petak untuk mengasah pikiran. Jadi untuk mengasah pikiran antara 2 orang atau mungkin bisa untuk beradu suatu hijau untuk memenangkan pertandingan seperti itu. Meskipun program ini terdapat sangat sunyi, bisa main online dengan nama pemain yang bermain gitu, nggak pemain 1, pemain X, pemain 2 gitu, bisa input nama pemain 1, misal Emil gitu. Jadi ketika kita menang, dicatat di file TXT itu jelas namanya siapa pemenangnya, nggak pemenang X. Jadi kita bingung X ini siapa gitu, yang main ini siapa, jelas yang main Emil gitu.